Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita memasuki topik pembicaraan mengenai comprehensive pharmacology in heart failure, what the guidelines say, dan kita akan membreakthrough apa sih sebenarnya latar belakang GDMT itu, kemudian kita kaitkan dengan beberapa patofisiologi yang penting. Yang terakhir itu kita ketahui ini loh yang terjadi pada pasien-pasien dengan heart failure, terutama yang mengalami reduced ejection fraction. Baik, ya, outline kita hari ini adalah kita akan bicara mengenai beyond heart failure treatment, kemudian what is the latest guideline say, dan yang terakhir adalah novel heart failure treatment yang kita ketahui dalam 1-2 tahun terakhir ini, mengenai pembaruan yang memang belum dimasukkan ke dalam beberapa guideline seperti ESC 2016. Oke. Yang pertama, sekali lagi bahwa heart failure treatment itu kalau kita lihat perkembangan sangat signifikan sekali dalam 10 tahun terakhir. Kita lihat banyak obat-obat baru yang memberikan efek terhadap outcome pasien-pasien heart failure dengan reduced ejection fraction yang lebih baik. Tapi ada juga obat-obat yang memang hanya digunakan pada kondisi tertentu yang kalau bisa mengusahakan supaya GDMT itu tetap masuk, sementara efek samping dari GDMT antara lain hiperkalemi itu bisa diblok dengan menggunakan obat lain. Nanti kita lihat seperti patorimer yang kita gunakan untuk kondisi hiperkalemi supaya RAS blocker pada pasien-pasien HFrEF ini tetap bisa masuk. Dan kemudian yang berikutnya harus kita pahami bersama bahwa pasien yang sudah mengalami situasi heart failure yang kronik terutama, setiap dia mengalami acute event, maka Anda harus ingat bahwa itu akan timbul myocardial injury yang menyebabkan progressive LV dysfunction yang akan semakin jadi. Jadi usahakanlah pasien ini tidak mengalami acute event, terutama untuk hal-hal yang disebabkan karena non-compliance, baik itu dari pasien maupun dari dokternya. Sementara faktor-faktor lain yang tidak kita bisa kontrol, itu kita bisa minimalisir, jadi antara lain dia timbul lagi trombosis, nah itu kan tidak bisa kita prediksi sebelumnya, tetapi kita berharap bahwa hal-hal yang bisa kita kontrol seperti kepatuhan pasien berobat, kemudian kepatuhan terhadap GDMT dari physician-nya sendiri itu tetap kita bisa pertahankan, supaya kita menghindari akut event yang nanti terjadi untuk pasien kita. Karena sekali lagi kalau kita bicara mengenai perjalanan pasien gagal jantung, kita sudah tahu setiap acute episode-nya, maka pasien itu memiliki mortalitas yang cukup tinggi dan tentunya juga quality of life-nya yang jauh lebih buruk sampai dengan nanti ke fase dari end stage heart failure-nya. Baik, nah teman-teman sekalian harus ketahui bahwa sekarang kita tidak lagi berbicara mengenai konsep hemodinamik semata pada pasien dengan heart failure dengan reduced ejection fraction. Tetapi kalau kita lihat trial-trial yang ada saat ini, mereka lebih melihat adakah kemungkinan terjadinya reverse remodeling pada pasien-pasien gagal jantung dengan reduced ejection fraction, terutama yang kita lakukan dengan GDMT. Baik itu melihat dalam hal parameter echo ataupun baik dalam melihat parameter histopatologi dari miokard tersebut. Dan ini tentunya membawa peluang bagi kita bahwa kita harus mengenal lagi lebih dalam mengenai konsep remodeling yang sekarang dikembangkan pada pasien-pasien gagal jantung. Jadi secara tradisional kita sudah tahu apapun bentuknya yang men-trigger timbulnya myocardial injury, ataukah itu berupa infak, obat-obatan atau toksin atau beberapa golongan obat narkoba, itu akan menyebabkan yang disebut sebagai jejas pada miokard. Dan ini ditanggapi oleh badan kita dengan berbagai mekanisme kompensasinya, antara lain bisa menyebabkan cardiomyocyte hypertrophy, kemudian inflamasi yang sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki kembali hemodinamik yang ada di badan kita ke fase yang fisiologisnya. Tetapi tentunya dengan adanya peningkatan proses-proses yang justru merusak miokard itu sendiri, apapun itu sebabnya,
maka kita bisa lihat justru nanti yang berkembang menjadi heart failure dengan reduced ejection fraction adalah pasien-pasien yang memiliki proses fibrosis miokard yang lebih banyak dan kemudian proses apoptosis dan kematian kardiomiosit yang lebih banyak. Dan ini bisa kita lihat melalui dengan kasat mata melalui pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa menampakkan morfologi dari ventrikel kiri dan menilai fungsi dari ventrikel kiri antara lain dengan pemeriksaan MRI ataupun dengan ekokardiografi. Nah, memang pada waktu awalnya remodeling dari heart failure ini tujuannya untuk mempertahankan proses fisiologis yang ada. Tapi kita ketahui secara bersama bahwa lama-kelamaan justru proses yang tujuannya untuk mengembalikan fase homeostasis awal itu malah terjadi secara overcompensated sehingga justru menyebabkan proses-proses yang tidak bisa ditanggapi lagi oleh badan secara normal. Oleh karena itu timbullah kemudian keluhan yang berkaitan dengan penurunan fungsi ejection fraction yang kita sebut sebagai symptomatic heart failure atau symptomatic left ventricle dysfunction sesuai dengan staging heart failure dari ACC-AH. Nah, setiap perubahan dalam proses heart failure remodeling ini itu ada masing-masing dicetuskan oleh berbagai proses. Ada dalam hal cardiac load-nya, ada dalam hal dengan hemodynamic load dan neurohormonalnya. Tapi kita sepakat bahwa apapun bentuknya, heart failure remodeling ini sifatnya progresif. Dan satu saat dia akan menyebabkan proses yang sifatnya irreversible. Sehingga pada beberapa kasus kalau kita bertindak sudah terlambat, maka kasus irreversibilitas itu akan semakin tinggi. Dan tambah lagi dengan proses perburukan dari pump dysfunction-nya, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai energy underutilization, kemudian timbul valvular dysfunction akibat dilatasi left ventricle atau right ventricle secara berlebihan, kemudian substrate arrhythmia dan thromboemboli, yang ini mau tidak mau akan menyebabkan secondary insult yang tambah memperburuk lagi proses remodeling dari heart failure itu sendiri. Nah, konsep remodeling dari heart failure itu telah berubah jauh. Jadi pada waktu awal kita ketahui ada neurohumoral system yang terpengaruh menyebabkan perubahan pada hemodynamic load akibat sistem imbalance dari vasodilatasi dan vasokonstriksi, kemudian retensi cairan dan lain-lain. Tetapi ada dua sisi lain yang ternyata di belakang hari diketahui itu mempengaruhi remodeling pada heart failure, yaitu yang disebut sebagai genomic alteration. Jadi ada beberapa gen mutation pada kasus dengan HFrEF, yang inilah yang menyebabkan responsiveness dari masing-masing gen itu terhadap respon terapi yang kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah metabolic abnormalities yang mungkin ini dijelaskan dengan hasil positif dari obat-obat yang mempengaruhi faktor metabolik seperti SGLT2 inhibitor pada kasus-kasus pada HFrEF. Oke. Nah, secara hemodinamik, secara neurohumoral kita sudah dengar bersama dari kuliah tentang patofisiologi dari heart failure. Tetapi perlu diingat, konsep utama mengubah hemodinamik akibat neurohumoral disturbance tersebut agak berbeda pada pasien dengan HFpEF dibandingkan dengan pasien pada HFrEF. Ini kita bisa lihat dari grafik yang di kanan ini. Jadi pada pasien dengan HFpEF, kalau kita merubah systolic blood pressure-nya dengan obat-obat golongan vasodilator, kita bisa lihat bahwa ternyata perubahan pada stroke volume itu tidak terlalu berpengaruh pada kondisi HFpEF dengan menggunakan vasodilator. Tetapi beda dengan HFrEF. Kalau pada HFrEF kita bisa lihat bahwa ternyata kita melakukan penurunan sedikit pada systolic blood pressure-nya, ini akan menghasilkan stroke volume yang jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi dibandingkan pada kondisi kondisi systolic blood pressure dia sebelumnya. Nah, inilah kemudian yang menjelaskan bahwa pada HFpEF pengobatan berdasarkan hemodinamik itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perbaikan simptomologi dari pasien-pasien HFpEF dibandingkan dengan pasien HFrEF. Tapi ini tidak akan saya bahas lebih lanjut. Nah, kemudian di kemudian hari juga kita tahu bahwa
ternyata pasien dengan HFrEF itu yang terlibat bukan hanya sistem kardiomyosit saja, tapi heart failure secara umum ternyata dia bersifat mengganggu proses yang ada di sistemik organ kita. Oleh karena itu sekarang kita mengenal bahwa heart failure itu adalah satu kondisi yang disebut sebagai systemic illness, di mana nanti kita akan mengetahui bahwa ada timbul namanya metabolic failure problem pada heart failure yang juga terjadi di jaringan perifer. Oleh karena itu kita akan temukan nanti fenomena muscle weakness, fatigue, exercise limitation, dan dyspnea pada pasien-pasien sebenarnya proses kongestinya sudah resolve. Dan ini kemungkinan besar disebabkan karena gangguan pada jaringan perifernya tersebut. Dan juga di kemudian hari ternyata diketahui dari berbagai studi observasional, pasien-pasien yang tanpa masalah metabolik sebelumnya, kemudian dia mengalami heart failure, ternyata dalam waktu 5 tahun setelahnya, banyak yang kemudian timbul insulin resisten, anemia, kemudian hiperurisemi dan kardiak kaheksia. Nah, inilah kemudian sekarang yang merubah konsep kita bahwa pengobatan heart failure bukan lagi tertuju pada kardiomyosit, tetapi dia harus melingkupi jaringan-jaringan yang ada di perifer, termasuk yang terlibat dalam kondisi metabolic failure ini. Teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa Indonesia sudah memiliki treatment reference saat ini dari pedoman tata laksana gagal jantung di tahun yang kita punya terbaru di 2020 ini, dan kemudian mudah-mudahan di tahun depan bisa dipublish pedoman nasional pelayanan kedokteran gagal jantung yang melibatkan multidisiplin di sini, termasuk dari penyakit dalam, gizi, dan sub-sub yang lainnya. Nah, tetapi yang kita masukkan ke dalam sini untuk sebenarnya melakukan lintas terapi pada guideline recommended sebelumnya, bahwa kita tidak lagi menunggu simptom improvement, tetapi kita hanya melihat bahwa kita tahu bahwa 3 pilar utama obat-obat gagal jantung yaitu RAS blocker, beta blocker, dan MRA itu merupakan 3 pilar utama yang harus dimasukkan as early as possible. Oleh karena itu kami masukkan ke sini ke dalam satu level yang sama sebagai first line pengobatan jika tidak ditemukan adanya kontraindikasi. Lalu pada second step kita lakukan assessment ulang. Kalau memang pasien itu masih dalam NIHA fungsional kelas 2 ke atas, kita tambahkan pemilihan obat lain seperti golongan ivabradin ataupun ke golongan yang lebih baru dari RAS blocker yaitu ARNI. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi untuk kita mempersingkat waktu untuk melakukan optimalisasi dari GDMT di sini fungsinya. Sedangkan untuk melakukan evaluasi echo itu tergantung dari tiap center masing-masing dan juga tergantung sekali lagi dari kondisi klinis pasien dan seberapa jauh kita mau agresif terhadap pasien-pasien kita ini. Nah, tapi kuncinya adalah apapun obat yang kita berikan, ketika kita mampu melakukan improvement dari kondisi akut pasien, baik itu dengan mengimprove condition-nya, kemudian memperbaiki kadar natriuretic peptide, dan mencoba melakukan GDMT yang baik untuk pasien. Sekali lagi, bahwa pasien-pasien yang tidak mampu untuk mentolerir GDMT itu berada dalam kondisi prognosis yang buruk. Tetapi ketidakmampuan kita untuk memulai GDMT pada pasien yang sebenarnya harusnya bisa mentolerir ini, itu merupakan presiden indikator prognosis yang jauh lebih jelek lagi pada pasien-pasien kita. Jadi ingat, whatever you do, try the best to perform GDMT for every patient with heart failure with reduced ejection fraction. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi semua obat yang ada, kalau kita bicara GDMT, dia terutama bekerja sampai dengan stage C, yaitu symptomatic heart failure. Tetapi outcome-nya pada yang
end stage heart failure itu tidak banyak dimasukkan ke dalam trial. Yang dimasuk ke dalam trial untuk yang end stage itu adalah golongan-golongan device yang advance seperti ventricular assist device, kemudian CRT pada yang inotropic dependence ataupun dengan heart transplant. Jadi artinya kalau kita memasukkan obat itu pada kondisi symptomatic heart failure yang sudah menuju ke end stage heart failure, mungkin outcome-nya akan tidak sebaik kalau kita memasukkannya pada symptomatic heart failure, tetapi dia masih dalam kondisi yang benar-benar early stage. Ini sama dengan cancer. Kalau kita mulai early diagnosis, early treatment, hasilnya outcome-nya tentunya lebih bagus dibandingkan kalau kita bicara mengenai yang sudah masuk ke end stage. Karena sekali lagi, trial rata-rata mengeksklud pasien dengan end stage heart failure. Nah, secara umum kalau kita lihat dari berbagai trial yang menggunakan GDMT untuk pasien-pasien HFrEF, biasanya endpoint yang dipakai adalah mortalitas dan rehospitalisasi. Kemudian ada endpoint lain itu untuk menilai rata-rata adalah kapasitas fungsional, kemudian quality of life, dan petanda dari biomarker seperti NT-proBNP. Dan ini kita lihat bahwa trial yang baik itu rata-rata memiliki hasil positif dalam hal penurunan mortalitas dan rehospitalisasi pasien-pasien gagal jantung. Tapi tentunya sekali lagi harus digunakan pada kondisi yang tepat, yang sesuai dengan kondisi trial yang mereka gunakan. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa treatment yang kita berikan kok tidak berefek sebaik dari hasil outcome dari trialnya. Nah, mungkin ini adalah satu evaluasi yang harus kita kerjakan. Mungkin kita tidak memberikannya pada saat timing yang pas. Atau pasien ini sebenarnya sudah tidak ideal lagi dengan pemberian obat tersebut sehingga dia bisa menghasilkan outcome yang lebih baik. Jadi di situ harus mengevaluasi diri sendiri kembali. Nah, semua device secara evidence base-nya kita lihat kalau yang sudah ada selama ini seperti obat-obat beta blocker, RAS blocker, MRA, kemudian hidralazin, digitalis, diuretik, dan device terapi berupa CRT, ICD, dan assist device, itu memang sudah terbukti secara trial evidence base-nya dia memiliki outcome yang baik untuk pasien dengan HFrEF. Karena dia mampu memperbaiki hemodynamic failure dan juga mampu memperbaiki neurohumoral activation yang ditimbulkan oleh kondisi HF-nya. Tetapi teman-teman perlu perhatikan, kenapa sih tidak ada satu regimen pengobatan pada heart failure yang bisa mengcounter lebih dari 50% dalam hal mortalitas. Karena kita lihat sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui pada kondisi heart failure. Contohnya adalah bahwa tadi dalam hal ternyata dia menyebabkan proses inflamasi yang makin lama makin prominent dan makin lama menyebabkan yang disebut sebagai kondisi metabolic failure tadi. Nah, inilah yang belum terjawab oleh berbagai treatment kita yang ada karena memang sebenarnya obat-obat yang kita gunakan dalam hal menghambat inflammatory activation dan metabolic failure secara langsung, dia itu ternyata tidak memberikan outcome sebaik kalau kita melakukan neurohumoral activation dan hemodynamic restoration pada kasus-kasus dengan HFrEF. Tetapi sekali lagi, bahwa secara tidak langsung semua sependapat. Kalau kita memperbaiki hemodynamic failure, kita memperbaiki neurohumoral activation, maka kita secara tidak langsung mampu mengontrol aktivasi dari inflamasi proses dan juga metabolic failure-nya, meskipun belum terjawab 100%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita memulai first line treatment. Nah, teman-teman sekalian harus sadari bahwa pada beberapa kasus first line treatment itu tidak memberikan outcome yang sebaik, tidak memberikan outcome yang sebaik yang kita sangka. Tapi pada satu kelompok populasi hasilnya baik. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa, ada banyak sekali prediktor-prediktor yang bisa kita gunakan untuk melakukan seberapa agresifnya kita melakukan terapi pada pasien kita. Apakah kita mau melakukan misalnya sesuai dengan konvensional terapi yang kita berikan. Contoh, start first line dulu.
Nanti kemudian 6 bulan kita evaluasi tidak ada perubahan, baru second line. Atau first line, 3 bulan tidak ada perubahan, saya mau second line. Atau dari awal saya mau yang second line dulu tuh. Contohnya dalam hal ini adalah ARNI sebagai bukan lagi sebagai replacement terapi, tetapi dia sebagai early initiation penggunaannya pada kasus yang belum mendapatkan RAS blocker seperti ACE ataupun ARB. Nah, contohnya seperti itu. Ada beberapa prediktor yang bisa teman-teman gunakan, tapi karena sulit, saya di sini hanya menyarankan beberapa clinical parameter saja yang bisa memprediksi kalau pasien saya ini kira-kira kemungkinan remodeling, reverse remodeling dari left ventricle-nya itu bagus, maka saya akan melakukan treatment ini lebih cepat. Contoh, oke, pertama, kalau dia non-ischemic etiologi, maka beberapa persen dari pasien ini terutama dengan miokarditis miokarditis limfositik, kemudian pasien-pasien dengan miokarditis yang disebabkan karena proses misalnya peripartum kardiomiopati, maka Anda boleh melakukan treatment agresif supaya kembalinya lebih cepat. Oke, karena prinsipnya kalau pasien itu early onset dari heart failure, jadi durasi lamanya dia menderita heart failure-nya lebih singkat, maka kemungkinan proses remodeling, reverse remodeling-nya itu akan lebih mudah kita capai. Terus pada kemudian kelompok pasien perempuan, entah bagaimana, lebih banyak mengalami reverse remodeling. Sama juga dengan pasien yang tanpa LBBB, itu juga lebih mudah untuk mengalami reverse remodeling dibandingkan pasien yang LBBB tapi belum mendapatkan terapi device seperti CRT. Yang kedua, genetic factor, tapi memang ini masih susah untuk kita kerjakan di Indonesia. Tetapi ada beberapa jenis gene yang dia berespon baik kalau dia timbul heart failure dengan mutasi gene tersebut. Contohnya adalah titin gene. Titin gene, kalau dia terjadi mutasi titin gene pada kasus HFrEF, biasanya kelompok yang pasien ini dia berespon lebih baik terhadap GDMP dibandingkan dengan kalau terjadinya mutasinya yang non titin gene. Contohnya seperti itu. Atau yang ketiga, kasus-kasus dengan kita bisa melihat secara echo, prediktor echo ataupun CMR. Pasien dengan lower ejection fraction, tapi dia memiliki strain imaging yang bagus. Jadi contohnya GLS-nya di atas -8, biasanya memiliki angka recovery yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pasien yang GLS-nya di bawah -8. Atau pasien-pasien yang kita lakukan CMR. Kalau dia tidak terdapat LGE, maka kemungkinan recovery-nya akan jauh lebih baik. Atau dari yang terakhir, biomarker. Nah, semua parameter ini bisa kita kombinasikan secara bijak untuk menilai kira-kira ini pasien kita yang bakal angka kepulihannya itu tinggi ataukah angka kepulihannya rendah. Maka di sini kita bersikap bijak. Kalau dia angka remodeling, angka reversibilitasnya tinggi, maka lakukan treatment yang lebih agresif dan monitoring yang lebih agresif buat pasien ini. Tidak harus menunggu 6 bulan, tapi contoh sebagai contoh pada kasus PPCM kita melakukan echo lebih cepat. Pada waktu awal, kemudian 30 hari, 3 bulan, kemudian 6 bulan, baru setelah 6 bulan dia tidak mengalami recovery, kita boleh lebih longgar lagi untuk kriteria monitoringnya. Seperti, nah, ini adalah beberapa contoh untuk prediksi dari yang tadi sudah kita bicarakan. Anda boleh terutama melakukan modifikasi, apakah mau melakukannya secara 6 bulan, ataukah melakukannya secara setahun pada pasien-pasien yang sudah mengalami perbaikan dari ejection fraction-nya. Sekali lagi, bahwa pasien-pasien tersebut mungkin harus ditreatment tidak lagi berdasarkan step by step yang kita kerjakan. Itu semua tergantung dari parameter-parameter yang bisa kita baca pada slide ini. Bagaimana dengan obat yang terbaru? Jadi kita sepakat, cornerstone HFrEF, diuretik bisa iya, bisa tidak, RAS blocker, beta blocker, MRA, ivabradin, ARNI,
SGLT2 inhibitors itu dari trial terakhirnya, dan device, ditambah lagi kita melihat dari hasil vericiguat pada kasus HFrEF yang mengalami akut episode, dan patiromer pada kasus-kasus HFrEF yang mendapatkan RAS blocker tapi dia mengalami beberapa episode hiperkalemia. Ini kita bisa lihat bahwa inilah obat-obat yang secara evidence based mampu memberikan hasil terhadap reverse remodeling tadi, dan tentunya kita harap dan juga kita lihat bahwa mortalitasnya juga ternyata membaik dengan pemberian regimen obat-obat ini. Oke, ini adalah beberapa trialnya, dan kita lihat bahwa 2019 dan 2020 ini banyak sekali dikembangkan obat-obat yang justru untuk memperbaiki metabolic profile, terutama yang tadinya digunakan sebagai obat diabetes, ternyata dia memiliki efek yang positif pada pasien-pasien yang non-diabetes tapi dengan HFrEF. Nah, ini adalah satu contoh meta-analisis yang kita lihat. Kalau kita membandingkan pasien-pasien yang menggunakan conventional treatment, jadi artinya dia step by step menggunakan obat-obat heart failure, jadi dari first line tidak tidak menghasilkan outcome yang bagus, kemudian kita lanjutkan ke second line tanpa melihat parameter-parameter yang lain, ternyata kalau kita bandingkan dengan obat-obat konvensional treatment, kalau kita melakukannya secara step by step seperti itu, dibandingkan kita melakukan secara comprehensive treatment, jadi melihat tadi parameter-parameter misalnya genetik, biomarker, parameter klinis, dan lain-lain, ternyata kalau kita melakukannya secara komprehensif terapi, jadi kita kadang-kadang bisa jump dari, tidak usah dari melewati fase pertama, first line. Kalau Anda lihat NT-proBNP-nya segitu tinggi, mau jump ke second line treatment itu juga bisa. Dan kalau kita lihat, memang itu hasilnya lebih baik dibandingkan kalau kita menunggu dulu step by step yang tadi kita kerjakan. Jadi perlu diingat bahwa heart failure treatment itu sifatnya very individualized, dan sekali lagi mungkin pada satu pasien kita bisa bisa menggunakan konvensional treatment dulu dan hasilnya baik, tapi ada beberapa kasus kita lupakan konvensional treatment tapi kita langsung jump ke comprehensive treatment karena kita berusaha untuk mencegah pasien itu jatuh ke dalam yang disebut sebagai end stage heart failure, di mana hampir semua obat tidak terlalu baik hasilnya pada kondisi yang sudah advance ini. Jadi kuncinya setiap pasien heart failure adalah pasien yang selalu dalam kondisi high risk. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi pada pasien-pasien kita tersebut. Nah, kadang-kadang memang beberapa biomarker mampu menolong. Oleh karena itu, be smart, agresif, dan logik untuk pasien-pasien kita. Kapan kita menggunakan keenam parameter yang harus kita gunakan tadi. Kemudian kita tunggu hasilnya. Sabar, jangan terlalu tergesa-gesa untuk buru-buru menilai obat saya tidak benar, obat saya tidak benar. Nah, ada beberapa komponen yang mungkin itulah seninya dalam mengobati pasien-pasien dengan gagal jantung. Sekali lagi, meskipun pasien itu sudah dalam device, jadi sudah dalam advanced treatment, optimalisasi terhadap GDMP-nya tetap harus dilakukan pada kelompok ini. Karena sekali lagi, mereka adalah pasien-pasien yang sebenarnya tidak dalam kondisi yang silent, tapi penyakitnya itu akan terus mengalami progresivitas. Oke, jadi sekali lagi saya mengantusias teman-teman sekalian, janganlah hilang keinginannya untuk lebih mendalami lagi mengenai gagal jantung, karena ini adalah ilmu yang sangat luas dan sangat dalam, terus terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.